Arianto Tawakal, siswa Madrasah Sanawiyah di Kota Tual, Maluku menambah panjang daftar korban tewas akibat kekerasan polisi. Anak 14 tahun itu tewas setelah dianiaya anggota Brimob Polri, Bribda Masya Siahaya di sekitar Jalan Maren, Kota Tual pada Kamis pagi 19 Februari 2026. Bribda Masya merupakan anggota Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor yang sedang memantau balap liar saat AT melintas menggunakan sepeda motor. Bribda Masya diduga memukul AT menggunakan helm hingga korban terpental dari motor. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun mengembuskan nafas terakhir saat mendapat pertolongan. Atas kejadian tersebut, Polres Tual menetapkan Bribda Masya sebagai tersangka. Dan pada Selasa, 24 Februari 2026, Bribda Masya resmi diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Keputusan tersebut didapatkan Masya setelah menjalani sidang kode etik Polri selama 13 jam yang dimulai dari Senin, 23 Februari. Direktur Imparsial, Ardimanto mengatakan, insiden penganiayaan itu menunjukkan masih melekatnya budaya kekerasan dan kesewenang-wenangan di tubuh Polri. Kasus kekerasan polisi yang menimpa Arianto bukan pertama kalinya. Kontras mencatat, ada 602 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri berdasarkan pemantauan sepanjang Juli 2024 hingga Juni 2025. Jika dikategorikan berdasarkan jenis kekerasan, Kontras mencatat 411 peristiwa penembakan, 81 penganiayaan, 72 penangkapan sewenang-wenang, dan 43 pembubaran paksa. Kemudian, 38 penyiksaan, 24 intimidasi, 9 kriminalisasi, 7 kekerasan seksual, serta 4 peristiwa tidak manusiawi lainnya. Total korban dari 600 peristiwa kekerasan itu ada 1085 orang. Dengan rincian, 1043 orang mengalami luka-luka, 42 orang korban meninggal. Beberapa korban tewas diantaranya masih berusia di bawah umur, seperti Gama dan Afif Maulana. Gama merupakan siswa jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Meninggal setelah Ajun Inspektur 2 atau Aibda Robik Zainuddin menembaknya pada November 2024. Sedangkan Afif, 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya polisi yang sedang menangani tawuran. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur mengatakan, kekerasan oleh aparat merupakan masalah sistemik dan struktural. Meski telah dipisahkan dari satuan militer sejak reformasi, namun kultur militeristik ala tentara masih melekat di tubuh Polri. Budaya militeristik itu ditunjang dengan luasnya diskresi polisi dalam melaksanakan tugasnya. Undang-undang kepolisian memberikan kewenangan bagi anggota Polri untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri di lapangan. Tanpa kontrol dan parameter yang ketat, diskresi ini kerap diterjemahkan menjadi tindakan represif atau penggunaan kekuatan yang berlebihan tanpa dasar urgensi yang jelas. Selain itu, Isnur juga menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan terhadap kepolisian, baik di internal maupun eksternal. Ketiadaan lembaga pengawas independen yang benar-benar memiliki kewenangan kuat membuat praktik kekerasan aparat kerap berujung pada impunitas. Di internal Polri, Divpropam dinilai masih cenderung subjektif dan lebih sering menjatuhkan sanksi etik atau administratif meskipun pelanggaran yang terjadi tergolong serius. Sementara itu, pengawasan eksternal melalui Kompolnas juga dinilai belum efektif karena tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk melakukan penyidikan atau pendidikan langsung. Peran Kompolnas selama ini terbatas pada pemberian rekomendasi yang kerap tidak ditindaklanjuti secara serius oleh institusi kepolisian. Kondisi itu, kata Isnur, menciptakan lingkaran impunitas di tubuh Polri. Anggota kepolisian yang melakukan kekerasan dalam pengamanan demonstrasi jarang diproses secara pidana, sehingga menumbuhkan rasa kebal hukum dan memperkuat praktik penggunaan kekuatan berlebihan di lapangan.